Perkenalkan, nama Bapak Denny Suhairi. Di sini Bapak bertugas sebagai guru produktif perbankan. Nah, pada kegiatan MPLS ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang tata krama di lingkungan sekolah. Nah, tata krama itu bersinonim dengan sopan santun. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tata krama terhadap guru dan teman, kemudian tata krama cara berpakaian dan juga berhias, dan yang terakhir adalah tata krama cara belajar yang baik. Nah, yang pertama, tata krama cara bergaul dengan guru. Nah, di sini guru merupakan sosok dewasa sebagai pengganti orang tua kalian di rumah. Jadi sepatutnya guru tersebut harus kalian hormati. Nah, bagaimana cara kita bergaul dengan guru yang baik seperti apa? Bapak akan jelaskan. Yang pertama, kalian harus berbicara sopan santun kepada guru. Tidak boleh berbicara lebih tinggi dari guru. Kemudian mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan guru, kecuali kalian terpaksa, itu pun kalian harus mengucapkan maaf terlebih dahulu. Kemudian tidak memanggil atau tidak meminta sesuatu kepada guru dari arah belakang atau dari arah jauh. Sebaiknya kalian dekati guru tersebut, kemudian kalian meminta dengan baik-baik. Kemudian tidak boleh lewat atau lari di depan guru ketika guru sedang jongkok atau duduk. Kemudian tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan. Misalkan, halo Pak, hey, halo, dan sebagainya. Kemudian bila dipanggil oleh guru, maka segera menyaut dan mendatangi guru serta segera melaksanakan apa yang ditugaskan oleh guru tersebut. Kemudian tidak boleh kalian memasuki ruang guru tanpa seizin guru tersebut. Kemudian juga kalian tidak boleh mengambil barang milik guru di ruang guru kecuali kalian diperintahkan oleh guru tersebut untuk mengambil barang guru tersebut. Kemudian tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Kemudian tidak boleh meludah apalagi buang gas di hadapan guru. Kemudian tidak boleh menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua kalian, masyarakat, dan juga orang lain. Kemudian kalian juga harus bersalaman dengan guru, itu pun jika guru tersebut bersamaan jenis kelamin bersama kalian. Kemudian yang kedua, di sini adalah cara bergaul dengan sesama siswa. Jadi bagaimana kalian bergaul atau mempunyai tata krama dengan kakak kelas dan adik kelas kalian. Nah, yang pertama, kalian tentunya harus menghormati kakak kelas kalian dan juga harus menyayangi adik kelas kalian. Kemudian kalian juga harus saling menjaga perasaan, baik dengan kakak kelas kalian ataupun dengan adik kelas kalian. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka. Kemudian kalian juga harus saling menolong, baik terhadap kakak kalian ataupun adik kalian. Kemudian kalian tidak boleh ribut di samping teman yang sedang belajar. Jadi jikalau kalian misalkan tidak ada guru di samping kelas kalian, misalkan ada yang sedang belajar, kalian tidak boleh ribut. Kemudian tidak boleh mengambil sesuatu milik teman, kecuali dari izin teman tersebut. Kemudian tidak boleh bermusuhan atau tidak boleh memutuskan hubungan dengan sesama teman. Karena seyogyanya silaturahmi itu sangat baik untuk kita semua. Kemudian tidak boleh berburuk sangka terhadap kakak kelas maupun adik kelas. Kemudian kalian juga harus mengingatkan teman kalian yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib di sekolah. Kemudian yang terakhir, kalian tidak boleh menyebarkan rahasia atau aib dari teman-teman kalian. Nah, tata krama yang kedua yaitu tata krama cara berpakaian dan berhias, di mana dalam berpakaian dan berhias itu kalian tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, bagaimana kita dalam berpakaian dan berhias tersebut? Yang pertama, kalian harus berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Kemudian kalian juga harus menjaga aurat kalian, baik terhadap guru ataupun terhadap sesama teman. Kemudian siswa tidak boleh memakai perhiasan secara berlebihan atau perhiasan emas secara berlebihan bagi perempuan. Kemudian bagi laki-laki itu tidak boleh memakai gelang, cincin, dan juga anting. Kemudian siswa tidak boleh bersolek atau berdandan ataupun memakai parfum secara berlebihan. Kemudian siswa tidak boleh memakai tato baik yang permanen ataupun tidak permanen. Kemudian siswa juga tidak boleh di sini menulisi, mencoreti ataupun mewarnai pakaiannya, baik meja, kursi, bangunan atau aset sekolah lainnya. Kemudian yang terakhir di sini siswa tidak boleh memakai baju olahraga kecuali sedang pelajaran olahraga. Nah, tata krama yang ketiga yaitu tata krama dalam belajar, di mana dalam belajar tersebut juga harus
memberlakukan sebuah tata krama. Yang pertama, kalian harus membenahi kelas sebelum guru masuk kelas. Antara lain kalian bisa menyapu, kemudian merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis dan lap papan tulis. Kemudian juga kalian harus hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat kalian ucapkan maaf ataupun salam, kemudian meminta izin untuk masuk ke dalam kelas tersebut. Kemudian tidak ribut atau tidak berisik dan membuat gaduh saat jam belajar. Kemudian meminta izin jikalau kalian hendak keluar. Nah, pada saat jam belajar berlangsung pada guru tersebut yang sedang mengajar. Kemudian kalian juga harus meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru piket. Kemudian tidak boleh menentang pendapat guru secara emosional. Kemudian diam dan memperhatikan saat guru berbicara di depan. Tidak boleh kalian mengobrol ataupun kalian tidak memperhatikan guru tersebut. Kemudian pada permulaan pembelajaran dan juga pada akhir pembelajaran, peserta didik diwajibkan berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas masing-masing. Kemudian selama jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali kalian meminta izin ke guru piket ataupun meminta izin kepada wali kelas kalian. Kemudian pada waktu guru terlambat masuk, seyogyanya ketua kelas itu harus mendatangi guru tersebut untuk segera masuk ke dalam kelas. Kemudian bagi siswa yang tidak masuk sekolah, itu harus ada surat izin atau pemberitahuan secara tertulis dari orang tua ataupun juga wali. Kemudian yang terakhir, kalian juga tidak boleh memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, menaati, dan mengikuti pelajarannya. Nah, jadi itu adalah 3 dari macam-macam tata krama yang Bapak sampaikan. Nah, bagaimana sih sanksi kita jikalau kita melanggar tata krama tersebut? Nah, yang pertama itu akan diberikan peringatan lisan atau teguran baik oleh wali kelas, kepala sekolah ataupun guru. Kemudian jika teguran tersebut tidak dihiraukan, maka itu akan ada peringatan secara tertulis, di mana di sini siswa akan membuat perjanjian di atas materai dan akan disampaikan kepada orang tua peserta didik tersebut. Kemudian kalau misalkan itu juga tidak dihiraukan oleh si anak tersebut, maka si orang tua dari anak tersebut akan dipanggil ke sekolah. Kemudian untuk skorsingnya yaitu tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu. Dan kalau misalkan melanggar tata krama atau tata tertib yang sangat berat, itu bisa anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau wali ataupun istilah lainnya akan dikeluarkan di sekolah. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi tata krama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.